Halo, kembali lagi kita belajar matematika. Ini lanjutan dari materi kita yang sebelumnya tentang fungsi komposisi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan komponen pembentuk fungsi komposisi. Nah, jadi di sini nanti materinya adalah kita menentukan satu fungsi ketika fungsi komposisinya dan salah satu fungsi lainnya diketahui. Oke, menentukan fungsi f atau fungsi g dari fungsi komposisi. Nah, jika yang ditanyakan itu di bagian kanan, diketahui fungsi f dan fungsi komposisinya itu f(O(Gx). Yang ditanyakan adalah fungsi gx. Nah, gx di sini kan posisinya sebelah kanan. Oke. Nah, cara penyelesaiannya adalah kita substitusikan bentuk gx ke fungsi f. Artinya, semua variabel x yang ada di fungsi f kita gantikan dengan fungsi gx. Itulah dia caranya kalau yang ditanyakan itu di bagian kanan. Lalu yang kedua, jika yang ditanyakan itu ada pada bagian kiri. Nah, misalkan nih, diketahui ada fungsi g dan ada fungsi komposisi f(O(G). Kemudian ditanyakan adalah fungsi fx. Perhatikan di sini bahwa fungsi fx-nya ada di sebelah kiri. Nah, caranya adalah kita misalkan fungsi gx-nya itu yang sudah kita masukkan sebelumnya ke fungsi komposisinya menjadi satu variabel tertentu. Boleh dengan memisalkan fungsi gx-nya dengan variabel a atau variabel p atau variabel q dan lain sebagainya. Yang pastinya jangan lagi buat dalam bentuk variabel x. Oke, itu dia ya. Nah, perhatikanlah contoh berikut ini supaya kalian lebih memahami bagaimana cara menentukan fungsi f ataupun fungsi g dari fungsi komposisi. Oke, menentukan fx jika diketahui f(O(Gx) dan gx-nya. Perhatikan contohnya. Diketahui f(O(Gx) itu sama dengan 9x tambah 2 dan gx-nya sama dengan 3x tambah 1. Tentukanlah yang a, fx, b, f2. Oke, ini kita tuliskan kembali yang diketahui di soal. f(O(Gx)-nya sama dengan 9x tambah 2 dan gx-nya sama dengan 3x tambah 1. Nah, rumusnya adalah f(O(Gx) itu sama dengan f dalam kurung gx. Oke, ini dia. Ini langsung dibalikkan persamaannya bisa ya. f gx berarti f dalam kurung gx-nya tadi 3x ditambah 1. Oke, sama dengan 9x tambah 2. Itu siapa? f(O(Gx). Nah, sekarang kita misalkan 3x tambah 1 yang dalam kurung ini adalah si a. Nah, dengan demikian, maka nilai x-nya sama dengan a dikurang 1/3. Oke, sehingga f 3x tambah 1 sama dengan 9x tambah 2 yang persamaannya ini tadi. Oke, itu menjadi fa sama dengan 9 dikali a kurang 1/3 tambah 2. Kenapa? Karena semuanya sudah kita ubah variabelnya dalam bentuk a. Jadi x yang di persamaan yang di atas ini, kita gantikan menjadi a kurang 1/3. Oke, sehingga fa-nya sama dengan, ini kita matikan ya. Oke, kita matikan dia, kita habiskan. 9 bagi 3 itu 3. Berarti jadi 3 dikali a, 3a, 3 kali min 1, min 3. Tambah 2 ini yang di belakang ini. Oke, berarti fa-nya sama dengan, ini kita selesaikan yang konstanta. Selesaikan dengan konstanta, yang ada variabelnya selesaikan dengan yang ada variabelnya. Berarti fa-nya sama dengan 3a dikurang 1. Yang ditanyakan tadi adalah fx. Sekarang tinggal kita ganti aja huruf a-nya menjadi huruf x. Jadi fx-nya sama dengan 3x dikurang 1. Lalu yang bagian B ditanyakan itu tadi f2. Ini gampang saja. Kalau kita mencari fx-nya tadi tinggal mengganti huruf a menjadi x. Maka kalau f2 berarti yang x-nya kita ganti menjadi 2. Berarti 3 kali 2 kurang 1. 6 dikurang 1 itu sama dengan 5. Itu dia. Ya.
Oke, kita bahas soal yang kedua. Jika diketahui Gx-nya itu sama dengan X ditambah 1 dan FOGX-nya sama dengan X kuadrat ditambah 3X tambah 1. Maka Fx-nya sama dengan, oke, ada dikasih 5 pilihan di situ, udah pasti hanya satu yang pilihannya paling tepat. Nah, sekarang kita kerjakan sama seperti contoh soal sebelumnya. Yang ditanyakan di sini adalah Fx-nya, dan Fx itu di sini ada di sebelah kiri. Berarti kita nanti melakukan yang namanya pemisalan. Siapa yang dimisalkan? Gx-nya. Oke, FOGX itu sama dengan F dalam kurung Gx. Oke, FOGX-nya nilainya tadi berapa? X kuadrat, oke, tambah 3X tambah 1. Itu sama dengan F dalam kurung siapa? Gx-nya. Gx-nya tadi adalah X tambah 1. Oke, ini persamaannya bisa dibalikkan ya. Kita balikkan jadi F dalam kurung X tambah 1 sama dengan X kuadrat tambah 3X tambah 1. Oke, nah ini tadi yang Ibu bilang kita misalkan. Kita misalkan X tambah 1-nya, nih, X tambah 1-nya ini, kita misalkan menjadi satu variabel tertentu. Nah, di sini Ibu misalkan dia sebagai A. Nah, jika X tambah 1-nya sama dengan A, maka nanti nilai X-nya, nih, maka nanti nilai X-nya itu sama dengan A dikurang 1. Sehingga persamaannya, yang tadinya Fx tambah 1, karena Fx tambah 1-nya sudah diubah menjadi A, maka persamaannya menjadi seperti ini. Oke, X tambah 1-nya jadi A. Berarti X yang di sini diganti jadi apa? Ini. X-nya kita ganti menjadi A kurang 1. Berarti jadi kalau sebelumnya dia X kuadrat, maka menjadi A kurang 1 kuadrat. Tambah 3X. 3 dikali ini. A kurang 1 ditambah 1. Oke, sehingga, nah ini kita selesaikan ya kan. FA-nya sama dengan ini dikuadratkan, hasilnya A kuadrat kurang 2A ditambah 1, tambah ini kalikan ke dalam. 3A dikurang 3, kemudian tambah 1. Sehingga FA-nya sama dengan A kuadrat ditambah A dikurang 1. Oke, ini dia min 2A ditambah 3A jadi plus A. Kemudian 1 dikurang 3 tambah 1 itu min 1. Karena yang ditanyakan adalah Fx, sekarang tinggal kita gantikan aja yang huruf A ini menjadi huruf X. Semua huruf A-nya ya. Jadi Fx-nya sama dengan X kuadrat ditambah X kurang 1. Jadi pilihannya adalah B. Oke, itu dia. Oke, sekarang kita menentukan fungsi Gx jika diketahui FOG, X, dan Fx. Oke, contohnya. Diketahui FOGX-nya sama dengan 4X kuadrat kurang 6X tambah 5. Dan Fx-nya sama dengan 2X kurang 3. Tentukanlah A fungsi Gx dan B-nya G0. Oke. Nah, penyelesaiannya nih, kita tuliskan kembali yang diketahui tadi. Diketahui FOGX-nya dan Fx-nya. Nah, sekarang kita akan mau mencari fungsi Gx-nya. Berarti tinggal kita kembalikan ke rumus fungsi komposisi. FOGX itu sama dengan F dalam kurung Gx. Oke, dari soal kan sudah diketahui FOGX-nya nilainya berapa, yaitu 4X kuadrat kurang 6X tambah 5. Sama dengan, di sini kan FGX. Nah, F sementara diketahui di soal itu Fx. Berarti tinggal gantikan saja atau substitusikan saja X-nya ini menjadi Gx. Oke, jadi kita peroleh dia 2Gx dikurang 3. Nah, ini kita selesaikan. Kita biarkan saja di sebelah kanan tetap Gx-nya. Maka kita peroleh 4X kuadrat kurang 6X tambah 8. Dari mana 8-nya? 5 ditambah 3. Oke, nah sekarang kita kan perlunya Gx. Sementara di sini ada 2Gx. Berarti ini persamaan ini kita bagi 2. Oke, kalau dibagi 2 berarti masing-masing bagi 2 ya. 4 bagi 2,
2x kuadrat kurang ini dibagi 2, 3x tambah 8 bagi 2, 4. Nah, jadi ini hasilnya gx-nya. 2x kuadrat kurang 3x ditambah 4. Nah, itu sudah kita dapatkan nilai fungsi gx. Sekarang bagian b-nya, g0. Oke, ini tinggal substitusikan saja x-nya sama dengan 0. Jadi dapatlah dia g0-nya sama dengan 4. Oke, itu dia ya. Oke, sekarang perhatikan ke contoh soal yang berikutnya. Oke, di sini soalnya diberikan bahwa suatu pemetaan F itu memetakan R ke R atau bilangan real ke bilangan real ya. Dan kemudian fungsi G-nya juga memetakan bilangan real ke bilangan real dengan GOFX-nya sama dengan 2x kuadrat tambah 4x tambah 5 dan GX-nya itu sama dengan 2x tambah 3. Maka fx-nya sama dengan berapa? Oke, nah ini gampang saja ya. Perhatikan di sini. Diketahui GOFX, kemudian GX. Yang ditanyakan fx. Nah, fx-nya ini kan ada di sebelah kanan. Berarti tinggal kita substitusikan saja nanti fx ke fungsi gx-nya, ya kan? Nah, ini dia. GOFX itu sama dengan G dalam kurung fx. Nah, GOFX-nya nilainya berapa? 2x kuadrat tambah 4x tambah 5. Sama dengan G dalam kurung fx. Berarti fx-nya substitusikan ke fungsi gx ini. Berarti 2 kali fx ditambah 3. Nah, berarti kita peroleh hasilnya 2x kuadrat tambah 4x tambah 2. Kenapa tambah 2? Ini 5 kita kurangi dengan 3. Hasilnya 2 itu sama dengan 2fx. Oke. Kenapa 2fx-nya ditaruh di sebelah kanan? Berarti bisa juga di sebelah kiri ya. Karena yang mau kita cari kan fx. Jadi yang variabel fx-nya kita pisahkan tersendiri. Nah, di sini kan masih 2fx. Sementara yang ditanya adalah fx. Berarti tinggal kita bagi 2 masing-masing ya. Oke, ini kita bagi 2. Berarti tinggal x kuadrat tambah ini dibagi 2 jadi 2x ya. Kemudian dibagi 2 jadi 1. Berarti hasilnya fx-nya sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 1. Oke, jadi bisa kita pilih. Jawabannya ada di pilihan A. Oke, itulah dia pembahasan untuk contoh soal nomor 2. Baik, sekarang kita masuk ke soal latihan. Nanti soal latihan ini silahkan kamu kerjakan dan kamu kirimkan hasilnya melalui Google Classroom. Nah, di sini ada 2 soal Ibu berikan. Untuk soal pertama dan kedua, Ibu akan kasih clue-nya. Untuk soal pertama, diketahui fungsi komposisi FOGX dan fx. Yang ditanyakan itu adalah fungsi gx dan GOF0-nya. Nah, jadi di sini Ibu kasih clue-nya untuk bagian A-nya saja. Yang ditanyakan adalah gx dan gx itu ada di sebelah kanan, ya kan? Kalau yang ditanyakan di sebelah kanan berarti caranya adalah mensubstitusi fungsi gx ke fungsi fx-nya nanti. Pokoknya semuanya kembalikan saja ke rumus fungsi komposisi, sesuaikan dengan contoh yang sudah ada sebelumnya. Lalu yang kedua, itu diketahui dia fungsi GOFX dan fungsi fx. Perhatikan di sini yang ditanyakan juga fungsi gx, hanya saja di sini fungsi gx-nya ada di sebelah kiri. Maka untuk menyelesaikan ini adalah nanti kamu harus memisalkan fungsi fx-nya menjadi sebuah variabel tertentu. Nah, setelah itu kamu selesaikan. Intinya, mengerjakan soal latihan ini silahkan dilihat sesuai dengan contoh yang sudah ada sebelumnya. Oke, demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan soal latihannya dapat juga dikerjakan dan nanti dikirimkan ke Google Classroom ya nak ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.